saya akan melakukan praktik IPA yaitu simbiosis parasitisme, yaitu antara belatung dan buah belimbing. Jadi tujuan praktikum ini untuk mengamati hubungan simbiosis parasitisme antara belatung dengan buah belimbing. Untuk alat dan bahan yang saya siapkan yaitu ada 2 buah belimbing yang sudah masak, ada 1 toples wadah dengan penutupnya yang ada tisu dan juga ada plastik. Sebenarnya harusnya plastik tangan, tapi karena saya tidak punya jadi saya menggunakan plastik ini untuk mengikat tangan saya. Terima kasih. Lalu ada alat tulis untuk mengamati perubahan yang terjadi setiap harinya. Untuk langkah yang pertama yaitu saya akan menyiapkan 2 buah belimbing ini yang sudah masak. Kemudian saya akan meletakkan ke dalam toples ini ya. Saya akan meletakkan buah belimbing ini ke dalam toples dan nanti tidak akan saya tutup, akan saya biarkan selama 1 atau 2 hari untuk mengamati perubahan dari buah belimbing ini. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Di sini adalah pengamatan hari kedua, dimana kemarin hari pertama buah belimbing kita masukkan ke dalam rodong tanpa ditutup. Nah, itu buahnya masih segar, dan ini hari kedua, hari dimana buah belimbing dibiarkan terbuka di dalam rodong dan kita akan melihat hasilnya, yaitu buah belimbing ini terlihat memar ya, berubah. Kemarin segar, sekarang sudah mulai memar-memar ya. Demikian penelitian untuk hari kedua. Baiklah teman-teman, kembali lagi kita pengamatan hari ketiga ya. Ini adalah buah belimbing yang kemarin kita letakkan begitu saja di dalam toples tanpa ditutup. Boleh kita amati ke sini. Di sini mulai bermunculan belatung ya. Nah, terlihat? Apakah terlihat? Nah, itu belatungnya. Nah, ada beberapa belatung yang sudah ada di toples atau ada di buah belimbing ini. Terlihat? Terlihat? Nah, oke. Ya, ini pengamatan hari ketiga mulai ada belatung. Nah, jadi kalau sudah ada belatung seperti ini kita akan tutup ya. Mengamati hari keempat ya. Ini adalah buah belimbing yang kemarin sudah kita tutup dengan beberapa belatung. Sekarang kita akan buka ya, dan agak mendekat kita akan lihat. Nah, buah belatungnya ini ada beberapa belatung yang merusak. Ini belatungnya akan banyak, nggak cuma 1. Itu di situ kecil-kecil, harus pakai mikroskop. Nah, ini ya, ada yang bergerak-gerak di sini tuh. Nah, ini belatungnya masih kecil-kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini adalah pengamatan hari kelima ya, dimana pada hari ketiga kemarin kita telah menutup buah belimbing dalam toples, dan sekarang pengamatan hari keempat. Kemarin buah belimbing sudah hancur dan sekarang hari kelima kita akan buka bagaimana buah belimbing ini. Ini adalah pengamatan hari kelima, di mana buah belimbing ini rusak, hampir hancur karena dimakan oleh ulat. Nah, baunya itu menyengat, tidak enak, jadi hampir busuk ya. Jadi kesimpulan dari praktikum yang saya lakukan dari hari pertama sampai hari kelima itu dapat disimpulkan bahwa belatung hidup dengan cara memakan buah belimbing. Nah, hubungan belatung dengan buah belimbing ini disebut simbiosis parasitisme, di mana belatung itu
merasa diuntungkan karena memakan buah dari belimbing, sedangkan belimbing tersebut merasa dirugikan karena buah belimbing menjadi rusak. Untuk sarannya, apabila ada buah yang sudah masak itu jangan dibiarkan di tempat terbuka supaya tidak dihinggapi lalat dan tidak ada belatuknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejedar. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kita menemukan bekicot. Dia itu senang hidup di tempat-tempat yang lembab. Salah satunya adalah di batang pisang ataupun di tempat sampah. Bekicot ini termasuk ke dalam kingdom Animalia atau kelas Gastropoda dan spesies Achatina fulica, termasuk jenis moluska yang bisa menandakan bahwa lingkungan kita masih asri, masih bersih dan tidak tercemar oleh bahan-bahan kimia. Berarti dengan kehadiran bekicot ini mengidentifikasikan bahwa tempat kita itu sama sekali tidak kotor dan tidak tercemar oleh bahan-bahan yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan bekicot ini merupakan salah satu siput darat yang memiliki cangkang. Di Indonesia itu ada dua macam bekicot. Yang pertama itu Achatina fulica, yang kedua Achatina variegata. Dan bentuk cangkang ini menyerupai kerucut. Bentuk cangkangnya itu menyerupai kerucut dari tabung melingkar seperti konde. Gelung terbesar disebut ini, yang gelung terbesar ini disebut konde atau body wall. Yang kecil di atasnya ini sampai ujung itu kan kecil-kecil, itu disebut dengan spire. Hewan ini termasuk jenis nokturnal atau biasa hidup biasa aktif di malam hari, karena dia itu lebih aktif di malam hari untuk mencari makan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melda Novita. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbiosis parasitisme antara manusia dengan nyamuk. Bisa dilihat pada video ada nyamuk yang sedang menggigit kulit. Baiklah, saya akan menjelaskan simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua individu berbeda spesies yang hanya menguntungkan sepihak saja dan pihak lainnya dirugikan. Simbiosis antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk adalah pihak yang diuntungkan karena nyamuk akan mendapatkan darah dari manusia, sedangkan manusia akan dirugikan karena beberapa jenis nyamuk dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Makhluk hidup yang bersifat parasit akan mendapatkan keuntungan dan akan merugikan pihak yang lain. Segala jenis hubungan antara dua individu yang berbeda spesies akan membuat satu pihak yang diuntungkan dan satu pihak yang dirugikan. Itu disebut simbiosis parasitisme. Jadi, tidak dapat dipungkiri makhluk hidup yang ada di bumi ini semuanya saling bergantung dan berhubungan satu sama lain. Ada interaksi yang dilakukan bersifat merugikan dan menguntungkan. Ada pula yang netral. Sekian, terima kasih video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Wibowo. Di sini saya akan mengambil benalu atau parasit yang hidup di pohon jambu batu. Benalu adalah parasit yang merugikan, salah satu dari simbiosis parasitisme. Dia merugikan tanaman yang dia tumpangi karena mengambil sari-sari dari tanaman yang dia tumpangi. Baiklah, di sini saya akan mengambil sebuah benalu
Ini dia benalunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pristia Cindy Cynthia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbiosis komensalisme, di mana yang saya contohkan di sini adalah tumbuhan lumut yang hidup di dinding atau di tempat yang basah. Adapun pengertian dari simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satu menguntungkan dan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Di sini yang saya contohkan adalah tumbuhan lumut. Jadi tumbuhan lumut ini hidup di dinding atau di tempat yang basah sehingga dia mendapatkan tempat tinggal. Lalu dinding yang dia tinggali atau yang untuk tumbuhnya lumut itu tidak mendapatkan kerugian ataupun keuntungan. Dinding yang saya buat contoh di sini adalah tempat penampungan air. Dia banyak ditumbuhin lumut karena tempatnya basah, selalu basah dan lembab, sehingga lumut-lumut di sini bisa hidup dengan baik. Bisa dilihat di dalam video. Di sini tempat penampungan air tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Namun, jika pertumbuhan lumut ini secara berlebihan, maka ada beberapa hal atau kerugian yang secara tidak langsung dialami oleh dinding. 2 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yustika Safira. Di sini saya akan menerangkan tentang simbiosis komensalisme antara laba-laba dengan manusia. Laba-laba membangun jaringnya di rumah atau di area sekitar manusia tanpa memberikan keuntungan atau kerugian pada manusia. Manusia dapat menerima keuntungan karena laba-laba membantu mengendalikan populasi serangga di sekitar rumah. Laba-laba sendiri mendapat manfaat dari adanya tempat untuk membangun jaring, di sementara manusia tidak merasakan pengaruh negatif atau positif yang signifikan terhadap kehadiran laba-laba. Sebagai contoh, laba-laba membangun jaring-jaring pada sudut rumah atau pohon di halaman rumah. Manusia tidak mengalami perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Laba-laba mendapatkan tempat tinggal sementara manusia tidak merasa diuntungkan atau dirugikan, kecuali mungkin rumah sedikit terganggu oleh kehadiran jaring-jaring. Hal ini menunjukkan bahwa simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu pihak, laba-laba, mendapat keuntungan tanpa memberikan efek dari pihak lain, yaitu manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu kakak. Oh cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu.